Shalom adik-adik, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, tapi sebelum itu mari kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami akan mulaikan ibadah online kami Tuhan. Kau berkati setiap kami, Kau berkati kakak-kakak juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, semangat, semangat, semangat. Kita akan memuji Tuhan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Masih semangat adik-adik? Kita masih memuji Tuhan dengan pujian dari terbit matahari. Terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Ya, adik-adik semua semangat memuji Tuhan, amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk kita dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita angkat lagi sebuah pujian yang berkata kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima dari
karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bahkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini buat setiap kasih-Mu, buat setiap anugerah-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kembali kami pada pagi hari ini anak-anak-Mu, kami telah menaikkan pujian kami telah menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya kini kami ingin mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau membuka setiap pintu hati kami Tuhan, agar setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh tersimpan dalam hati kami dan jadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati seluruh kehidupan kami, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanyalah berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini sungguh dahsyat. Adik-adik mau mendengarkan gak? Nah, kita buka Alkitab kita ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 15. Ayo sama-sama buka Alkitabnya, mari kita sama-sama membacanya. 1 Yohanes 3 ayat 15, firman Tuhan berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Waduh, sungguh dahsyat ya. Berarti kalau membenci teman, pembunuh. Aduh. Kalau dalam firman Tuhan tidak boleh membunuh, orang yang pembunuh masuk neraka. Siapa yang mau jadi pembunuh? Pembunuh bukan artinya menusuk dengan pisau, memukul dengan benda-benda keras, tapi mencubit dengan dalam hati dengan penuh kebencian. Itu sudah namanya pembunuh. Siapa yang ingin dikasihi Tuhan? Siapa yang ingin menjadi anak-anak Tuhan?
kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan, kita harus penuh dengan kasih. Kita tidak boleh membenci. Kalau kita membenci sama dengan pembunuh. Aduh, gelarnya menyebutnya aja udah serem ya. Kakak aja menyebutnya kata pembunuh serem. Padahal cuma nyubit doang loh, pembunuh. Aduh, serem. Nah, anak-adik, mari ada beberapa yang harus kita perhatikan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. 1, harus hormat kepada orang tua. 2, menghormati guru di sekolah. Menghargai sesama manusia. Tidak boleh membenci sesama. Harus hidup di dalam kasih Kristus. Kalau kita melakukan ini setiap hari di dalam kehidupan kita, kita akan berubah menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita dikasihi Tuhan Yesus, berarti upah kita apa? Upah kita surga. Kalau di surga enak dong, kita nggak akan ada kekurangan apapun, tidak akan merasakan sakit apapun. Semua enak di surga. Tapi kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan yang dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 15 ini, berarti bagian kita kemana? Bagian kita neraka, dihukum adik-adik. Aduh, pernah nggak ngerasain ketetesan lilin? Panas kan adik-adik? Nah, neraka itu lebih jauh lebih panas dari tetesan lilin. Gak enak kan? Panas. Gak ada kesudahannya selama-lamanya kita akan di neraka kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Mari adik-adik kita belajar untuk tidak membenci sesama kita. Tidak membenci saudara kita. Kalau saudara kita bersalah, segera dimaafkan. Enak loh kalau kita memaafkan orang. Rasanya itu kita seperti mendapat piala yang besar. Tapi kalau kita tidak bisa memaafkan saudara kita atau teman kita, beban kita akan terasa berat. Seperti contoh, adik coba masukin kentang di dalam kantong plastik. Setiap hari adik-adik bawa kemana-mana itu kentang. Lama-lama kentang itu akan busuk kan? Nah, lama-lama tangan kita juga akan pegel. Bawa kentang busuk tadi. Dan baunya kentang itu akan kemana-mana, akan menyebar. Gak enak dong, orang pasti menghindar kita. Jangan deketin dia, bau. Atau kita, aduh pegel banget nih kentang busuk. Nah, kalau kita tidak membuang kentang busuk itu, kita akan terbeban terus, beratnya minta ampun. Nah, sama seperti kalau orang berbuat salah kepada kita, kita maafkan, kita rasanya akan lega. Dan kita tidak akan mengalami kebencian. Sama seperti kata di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, bahwa membenci itu membunuh. Kita nggak mau jadi seorang pembunuh bukan? Kita harus menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja mau berkorban demi kita, menyelamatkan kita, mengasihi kita. Kita juga harus belajar mengasihi orang-orang yang bersalah, orang-orang yang membenci kita, mengampuni orang-orang lain, dan upah kita surga. Dan itu tujuan kita adik-adik. Kita hidup di dunia ini supaya kita mendapat mahkota kehidupannya itu. Mahkota itu di mana? Ya di surga. Enggak ada mahkota di neraka bukan? Nah adik-adik kalau kita mau hidup dengan kasih Kristus, kalau kita mau tetap menjadi anak-anak Tuhan Yesus, kita harus mengasihi saudara kita, tidak boleh membenci. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik belajar dari 1 Yohanes 3 ayat 15 ini. Kalau kita membenci saudara kita, artinya kita adalah pembunuh. Supaya kita tidak jadi pembunuh, mari kita menjadi anak-anak yang patuh kepada Tuhan Yesus, anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus, dan kita menjadi anak-anak pilihan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itulah firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat berkat yang Tuhan sediakan pada pagi hari ini, yaitu melalui berkat firman-Mu yang mengatakan kalau kami membenci saudara kami, Tuhan, kami adalah seorang pembunuh. Tuhan, kami tidak mau jadi seorang pembunuh karena kami tidak akan mendapat hidup yang kekal. Kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan ke dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tertabur
jamur di hati anak-anak kami sekolah minggu Tuhan, sehingga boleh mereka bertumbuh dengan takut akan Tuhan, dan mereka boleh melakukan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, dan berkati seluruh keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.